bersama saya Tansal Madina dan saya Dr. Vito Damai. Kali ini kita kembali membahas mengenai informasi kesehatan yang paling bermanfaat bagi saya, bagi Intan, dokter, bagi media jurnalis dan pejuang-pejuang di luar rumah. Apa saja yang harus kita bawa untuk mempertahankan diri kita dari virus corona? Nah, kita akan bahas saat lagi ini bersama Dr. Muhtarudin, spesialis okupasi. Okupasi ini adalah ilmu kedokteran yang membahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan di lingkungan tempat bekerja. Nah, silakan dokter. Selamat siang dokter. Selamat siang, Mbak dokter, sebenarnya nih salah satu yang perlu banget untuk dipersiapkan kalau kita harus keluar rumah terpaksa. Kayak misalnya saya, dokter Vito dan juga dokter-dokter lainnya, pastinya kan memang harus keluar rumah nih, nggak bisa stay at home. Yang pertama, ini adalah masker. Betul. Masker. Betul ya? Betul. Masker adalah salah satu alat pelindung diri yang wajib digunakan saat harus keluar rumah. Ini fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta. Kenapa, dok? Karena apa? Dengan penggunaan alat pelindung diri, dengan penggunaan masker, kita paling tidak akan menghambat kalau penularan penyakit itu disebabkan oleh droplet. Seperti halnya yang terjadi terkait dengan COVID-19. Nah, dokter, ini terkait penggunaan masker nih. Sekarang ada masker kain dan masker bedah. Masker bedah dipakai oleh medis. Nah, bagaimana dengan penggunaan masker kain? Apakah itu cukup aman digunakan? Ya, sekalipun memang dalam berbagai studi masker kain itu relatif kurang efektif seperti yang standar, mestinya pakai masker N95, tetapi tentu akan mengurangi kemungkinan penularan tersebut. Tetapi yang lebih penting juga harus dibarengi dengan jaga jarak. Physical distancing merupakan syarat. Oke, nah ini artinya berarti walaupun sekarang dihimbau untuk mengenakan masker, jangan melupakan juga physical distancing, jangan lupa juga untuk stay at home gitu ya. Betul, dan juga persis. cuci tangan pastinya. Nah, ada lagi nih dok, fakta dan mitos yang perlu dijawab nih dok. Ini menggunakan sarung tangan plastik atau karet untuk menyentuh benda saat di luar rumah. Ini efektif untuk menjauhkan atau meminimalisir terpapar virus corona. Ini fakta atau mitos? Tidak juga sebagai fakta, tetapi juga tidak sebagai mitos. Karena apa? Sangat tergantung dengan compliance penggunaannya. Ketika tidak nyaman dilepas, maka akan sia-sia. Sebenarnya cara praktis, saya tadi sempat tunjukkan misalnya, ini pulpen isi alkohol, ketika mencet, ini kita tidak perlu menyentuh tombol tadi, tapi kemudian sekaligus tombol yang harusnya disentuh juga tersanitasi, terdisinfektan oleh alat yang sederhana tadi, itu jauh lebih mudah dan sederhana. Boleh tunjukkan, tunjukkan dokter. Boleh diambil gambarnya. Ya. Ini bolpen. Itu apa dokter? Isinya alkohol ini coba. Saya pulpen bekas. Ya, tapi isinya ini alkohol. Coba dibuka dokter, coba dibuka dokter. Ya, kemudian ada lubang yang biasanya untuk tempat tinta, itulah tempat keluar, dan kita gunakan untuk misalnya menekan tombol lift misalnya, atau menggunakan sentuhan yang banyak digunakan oleh publik, dan kemudian kita bisa tutup kembali relatif aman dan mudah. Ya. Baik, hati-hati, besok nanti bolpen bekas akan habis dijual nanti ya di pasaran. Contoh, bisa, tidak harus dengan itu salah satu saja. Mulai sekarang saya akan beli deh bolpen bekas, besok saya jualin. Buat saya aja. Oke, baik dokter, ini bagus sekali tipsnya ya. Nah, berikutnya ini fakta atau mitos. Yang berikutnya, tisu atau sapu tangan ini harus selalu dibawa. Karena ini kalau nggak ada barang yang bisa dipakai untuk pelindung diri, ini bisa dipakai untuk melindungi diri dari berfungsi seperti masker lah intinya. Ya, ini fakta atau mitos? Fakta, tetapi tidak hanya untuk itu. Karena apa? Terkadang kita kena debu, bersin, batuk, itu juga dapat digunakan ketika kita juga nggak menggunakan masker, atau ketika percikannya mengenai tubuh kita, kita bisa gunakan untuk mengeringkannya, sehingga tidak sampai kemudian mengenai benda-benda yang seharusnya terbebas dari kontak tadi.
Baik dok, tadi berkenaan tadi dengan tadi kain dan kita seka ya dokter ya. Kalau misalkan kita memencet tombol atau kita menekan sesuatu ya, atau kita pakai mouse atau remote TV misalnya ya. Kalau ada misalkan percikan di sana, ada virus, apakah dia bisa menular juga melalui kulit tangan atau memang harus melalui kulit yang dekat dengan hidung atau mata atau dengan mulut? Iya. Jadi penularan itu lewat mukosa. Dan mukosa itu ada di mana? Di hidung, di mulut, di mata. Karena sentuhan dari tangan yang ke muka itulah yang kemudian menyebabkan penularan. Jadi kembali lagi berarti cuci tangannya dokter ya? Yang... Cuci tangannya, dan juga sebetulnya kalau misalnya apalagi kalau misalnya mouse itu kemudian digunakan rekan kerja yang lain, itu yang harus secara reguler juga dilakukan disinfektansi. Oke, ini berkaitan juga sama cuci tangan nih dok ya. Kan kadang-kadang kalau kita keluar nggak selalu bisa menemukan air mengalir ataupun sabun. Nah ini ada juga cara praktis yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu hand sanitizer. Jadi ini katanya adalah salah satu benda yang harus dibawa saat keluar rumah. Ini fakta atau mitos, tapi kita akan jawab nanti pemirsa. Kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Ini belum dijawab nih ya. Ini jadi fakta atau mitos bahwa memang yang lebih baik adalah selalu membawa hand sanitizer saat kita terpaksa harus keluar rumah. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Oke. Karena ketika kita keluar rumah, kita tidak dapat meramalkan apa saja yang akan tersentuh oleh kita. Dan itu benda-benda yang praktis juga disentuh oleh orang lain, itu berpotensi untuk merupakan sumber dari penularan. Sehingga dengan penggunaan sanitizer kita relatif akan terlindungi sebelum tangan kita menyentuh bagian tubuh yang lain, terutama muka. Nah itu, Intan keluar rumah sama siapa sih kalau boleh tahu? Ada deh, mau tahu aja. Ya intinya memang kalau keluar rumah, kalau bisa cari tempat cuci tangan air mengalir, air sabun. Tapi kalau nggak bisa ya hand sanitizer. Karena memang faktanya sulit kita menemukan tempat yang air mengalir kadang-kadang. Tadi aja susah carinya ya. Oke, baik, ini ada berikutnya ya. Fakta atau mitos ya. Atau segera berganti pakaian dan mandi apabila kita sudah sampai di rumah. Jadi jangan langsung enak gitu ya. Oke, kita segera mandi keramas sebelum kita memeluk istri dan juga memeluk anak. Oh ini kisah pribadi. Sebentar. Ini nggak bisa. Ini menyinggung perasaan buat yang belum punya suami, belum punya anak. Baik, maaf ya kalau tersinggung ya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Wow. Jadi memang hindari sebelum masuk rumah kita sudah harus melakukan tindakan pembersihan diri. Segera ke kamar mandi, pakaian tidak dibawa masuk ke dalam lagi, dan segera disingkirkan. Barulah kemudian ketika akan bersalaman atau bersentuhan. Jadi jangan bersalaman pun dihindari dulu, kontak dihindari dulu. Oh dok, mau curhat sedikit boleh ya dok ya? Jadi ini ada nih dok, biasanya orang kan yang misalnya masih jomblo lama, terus saat ketemu sama orang, pas lagi corona dok, ketemu nggak bisa, terus gimana tuh dok? Loh, ini. Kok malah curhat ya? Jadi pertanyaannya apa ya? Sebel dok, itu lagi curhat dikit gitu dok. Sekarang kan ada corona aplikasi. Ini menjauhkan kita. Ada gitu. Aplikasi Intan, jadi bisa ketemu jarak jauh dulu ya. Yang penting atau physical distancing ya, biar jangan tangan tetap bersih, hati juga bersih, pikiran juga bersih. Nah itu berarti benar kan? Yang harus kita tekankan adalah memang jangan lupa untuk physical distancing dan juga cuci tangan. Ingat lagi gitu, jangan mentang-mentang dihimbau untuk memakai masker malah melupakan hal-hal atau SOP yang lainnya. Oh ini hebat kali, tegas Intan ya. Oke. Langsung deh, fakta mitos berikutnya ya. Lebih baik menggunakan baju lengan panjang saat keluar rumah. Ini fakta atau mitos? Fakta. Karena apa? Karena dengan lengan panjang kita relatif terhindar kontak langsung dengan sumber-sumber penularan, dan sekaligus juga sebagai pelindung. Jadi semaksimal mungkin bagian tubuh kita yang tertutup itu jauh lebih baik. Ini karena pernah lihat video juga orang ke toko-toko atau ke tempat umum, ternyata dia pakai pakaian parasut ya. Ada yang pakai APD, pakai hazmat ya. Ini sih ada pakai pakaian kayak astronot, ada juga yang pakai pakaian parasut ya gitu ya, pakai jaket, pakai
masker, pakai kacamata. Kadang-kadang saya bingung ini siapa. Ya gitu. Ya, jadi masih mengenali saya kan? Oh, masih mengenali kalau dokter. Mana berani saya nggak kenal dokter. Berarti intinya sebenarnya ya memang nggak boleh berlebihan juga ya dok ya. Betul. Tapi dok, ini kan baju itu kan adalah yang berpori. Tadi kan juga sempat kita bahas kalau emang benda-benda yang berpori itu bisa untuk virus bertahan lebih lama lagi. Tapi ini cukup efektif ya dok ya? Iya, tapi di samping itu juga ketika katakanlah ketika bersin, ketika batuk, itu juga sebagai salah satu alat penangkal juga untuk kemudian tidak menyebar ke lain. Ketika katakanlah kita tidak membawa tisu atau membawa sapu tangan. Ya. Itulah sebabnya tadi ketika kita pulang, baju tersebut harus segera cuci ya. Tadi udah bekas habis nutup tadi di sini. Iya, betul. Tapi dok, kalau dari baju, misalnya baju saya kena ada virusnya nih, terus misalnya nggak sengaja nempel papasan, itu tabrakan lah ya. Aduh, itu berarti saya nggak pinter ya, nggak physical distancing ya. Ini kan atau seadanya dok, ini seadanya, nggak sengaja, tanpa sengaja dok. Ini bisa virusnya itu berpindah nggak dok dari pakaian? Bisa dok, bisa, karena droplet tadi kan droplet itu bentuknya adalah butiran-butiran dalam bentuk butiran cair yang kemudian ketika bersentuhan bisa aja berpindah. Apalagi bersentuhan pada jarak katakanlah kurang dari 1 meter itu saja risiko untuk kemudian terbawa oleh angin atau apa sehingga berpindah. Jadi ini sebenarnya memang physical distancing ini adalah cara yang paling efektif selain untuk menangkal droplet yang secara langsung bertatapan, tapi juga dari benda-benda lainnya berarti ya dok ya. Nah dok, ini juga masih ada juga nih dok fakta dan mitos yang beredar. Jangan terlalu banyak menggunakan aksesoris saat keluar rumah. Ini fakta atau mitos? Fakta karena apa? Contoh, ketika kita menggunakan cincin, ketika kita cuci tangan pun, di balik cincin itu tidak dapat tercapai oleh sabun dan air atau bahkan meninggalkan kotoran yang tersisa. Sehingga memang arloji, cincin, aksesoris lain pada situasi seperti ini lebih baik ditinggalkan di rumah. Ya baik, ini penting sekali karena hal ini tidak sadar. Kadang-kadang kacamata pun kita lupa ya mungkin ya. Kacamata kita lupa, topi. Nah, ketika masuk rumah mungkin kita sudah mandi. Kacamata, handphone, cincin kita pegang-pegang lagi. Bolpen kadang-kadang arloji taruh di sebelah kamar belum dibersihkan. Nah ketika sudah bersih ternyata kita masih pegang-pegang ya. Berarti kan tetap aja kotor lagi. Jadi intinya sebenarnya 2 yang basic yang selalu diulang-ulang adalah physical distancing dan cuci tangan. Juga membersihkan tadi barang-barang yang sudah biasa kita pegang ya dokter ya. Betul. Jadi memang semuanya jangan dilupakan ya untuk harus dibersihkan. Jadi kita harus lebih aware dan lebih teliti lagi. Terus tipsnya apa nih dok dari dokter supaya kalau kita terpaksa keluar rumah bisa tetap menjaga diri? Ya, pertama bawa masker, gunakan masker. Kemudian hindari kerumunan dan ketika harus ketemu orang lain jaga jarak. 2 meter akan relatif aman. Kemudian ketiga, etika batuk harus dijaga betul. Jangan sampai kita batuk sembarangan, tetapi gunakanlah siku bagian dalam untuk batuk untuk menghindari kontak dari percikan-percikan batuk atau bersin kita. Dan kemudian tentu saja kita harus betul-betul menjaga daya tahan tubuh kita, menghindari termasuk juga kita hindari kondisi-kondisi yang dapat membuat kita lengah. Apakah itu karena kita antusiasme kita terhadap sesuatu, atau karena katakanlah ada hubungan emosional kita yang kemudian membuat kita seperti yang dicontohkan tadi udah lama ketemu. Jadi physical distancing itu merupakan hal yang pokok selain cuci tangan dan etika batuk tadi. Ya, baik. Terima kasih dokter. Ini sangat berguna. Saya yakin Anda kalau sudah tahu sekarang, Anda bisa kasih tahu orang-orang sekitar Anda, kenalan Anda, keluarga Anda, bahwa ini adalah hal yang baiknya kita lakukan ketika kita terpaksa keluar rumah.